Halo, selamat datang kembali di Request kita ya. Sajian spesial nih buat Anda yang lagi cari insight di sela-sela waktu gabut. Pernah nggak sih Anda itu ngerasa hidup kok ya gitu-gitu aja? Kayak pulang kerja, duduk, terus mikir, kok kayak gini banget ya hidup gue? Rasanya kayak kejebak di jalur yang sama terus gitu. Sekolah, kerja, ikutin rutinitas. Tapi kok ya tetap aja ada yang kerasa kurang gitu di hati. Hmm, perasaan itu umum banget sih sebenarnya. Nah, kali ini kita mau coba telusuri nih, kenapa ya perasaan stuck atau mandek gitu bisa muncul, dan apa sih bedanya kita sama orang-orang yang kelihatannya hidupnya lebih berwarna gitu. Kita bakal coba gali konsep zona nyaman, terus juga ketakutan-ketakutan yang tanpa sadar sering nahan langkah kita. Betul. Kayaknya hidup kita ini emang udah kayak ada polanya banget ya. Bangun pagi, berangkat, kerja, atau sekolah, pulang, tidur. Gitu terus. Kalau dibandingin sama cerita-cerita sukses yang sering kita denger, wah, hidup kita kok kayaknya template banget ya. Iya, pola itu seringkali terbentuk dan diperkuat oleh apa yang kita sebut zona nyaman. Jadi, pada dasarnya, semua tindakan kita itu bisa dikategorikan jadi dua, di dalam atau di luar zona nyaman itu. Semakin kita keluar, biasanya ya semakin terasa berisiko atau sulit aja gitu. Oh gitu. Nah, fungsi utama zona nyaman ini sebenarnya simple. Ya, buat Anda merasa aman. Titik. Kedengarannya bagus dong kalau aman, berarti kan nggak ada masalah. Nah, iya, bagus dalam artian aman, tapi disitulah jebakannya. Zona nyaman itu, dia nggak peduli Anda itu bahagia atau enggak. Yang penting aman. Udah. Dan yang lebih parah lagi nih, zona nyaman ini punya kecenderungan untuk menyusut kalau kita kelamaan diem di dalamnya. Menyusut gimana tuh maksudnya? Ibaratnya kayak ruangan gitu ya. Kalau nggak pernah dibuka jendelanya, atau kita nggak pernah jalan-jalan ke sudut lain, lama-lama kan rasanya makin sempit, pengap. Contoh gampangnya aja deh, pas lagi kerja nih, tapi kok rasanya scrolling media sosial itu lebih aman dan nyaman daripada ngerjain tugas yang agak susah. Iya kan? Iya sih, sering gitu. Nah, akhirnya batas nyaman kita itu ya cuma sebatas layar HP itu aja. Jadi zona nyaman emang bantu kita survive, bertahan hidup gitu ya. Tapi ironisnya, pelan-pelan dia bisa mematikan potensi kita buat bener-bener hidup. Oh, gitu ya cara kerjanya. Dalam juga ya. Jadi si zona nyaman ini yang bikin kita kayaknya betah aja gitu di rutinitas. Meskipun ya nggak sepenuhnya puas juga. Tapi selain rasa nyaman itu, rasanya ada tembok lain deh yang suka nahan kita buat nyoba sesuatu yang baru. Sering banget, bahkan sebelum kita mulai nih, kita udah kayak dihantui pikiran, aduh gimana kalau gagal ya? Atau lebih spesifik lagi, malu kalau gagal nanti apa kata orang coba. Tepat sekali. Ini poin yang krusial banget nih. Seringkali, akar ketakutan kita itu sebenarnya bukan pada risiko kegagalannya itu sendiri, tapi lebih pada ego kita. Takut kelihatan buruk atau dianggap nggak mampu sama orang lain kalau kita sampai gagal. Oh, jadi lebih ke gengsi gitu ya, takut malu. Bisa dibilang gitu. Ego kita itu lebih peduli soal citra sukses daripada ya proses menjadi sukses itu sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir logikanya, siapa sih yang langsung jago pas pertama kali nyoba sesuatu? Kan nggak ada ya. Semua butuh proses belajar, butuh jatuh bangun. Masuk akal sih. Tapi kadang bedain antara suara ego yang takut malu sama katakanlah kehati-hatian yang wajar itu agak susah juga ya. Takutnya kita jadi terlalu nekat gitu. Nah, itu pertanyaan bagus. Emang butuh refleksi diri sih buat bedainnya. Tapi kuncinya ada di sini. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, kecuali kita sendiri yang milih buat berhenti nyoba. Anggap aja kegagalan itu sebagai data, sebagai umpan balik buat perbaikan ke depan. Orang-orang yang benar-benar mewujudkan sesuatu, bukan cuma yang mimpi doang. Mereka itu fokus dan komit sama prosesnya, bukan sama hasil instan atau apa kata orang. Fokus ke proses ya. Iya, mereka terus gerak maju, belajar dari tiap langkah, bahkan ketika mungkin orang lain nganggep langkah awal mereka itu kecil banget atau bahkan delusional. Nah, disitulah bedanya. Oke, oke. Berarti ya intinya kalau kita ngerasa kejebak ya nggak akan ada yang berubah kalau kita sendiri nggak ngubah cara kita bertindak atau mikir gitu ya. Harus ada aksi nyata, sekecil apapun itu. Persis. Langkah pertamanya ya jelas. Secara sadar, paksa diri kita buat sedikit aja keluar dari batas nyaman itu. Coba dilihat setiap kesempatan, sekecil apapun itu. Buat nyoba hal baru atau ngelakuin sesuatu yang sedikit nantang. Jangan lihat sebagai ancaman,
tapi sebagai peluang buat ibaratnya ngelatih otot keberanian Anda. Gitu sama kesempatan-kesempatan yang kita tahu sebenarnya baik buat pertumbuhan kita. Hal-hal yang mungkin jawabannya udah kita tahu atau bisa kita pelajari lah. Betul. Dan penting juga nih buat ngubah cara pandang kita soal resiko. Justru, ya, tidak mengambil resiko untuk bertumbuh, itu adalah resiko yang paling besar sebenarnya. Resiko apa tuh? Resiko hidup dalam penyesalan nanti di kemudian hari karena kita nggak pernah berani mencoba. Kalau Anda berani ambil satu langkah kecil aja keluar dari zona nyaman sekarang, mungkin beberapa tahun lagi, diri Anda di masa depan bakal sangat berterima kasih sama keberanian Anda hari ini. Wah, dalam banget itu. Resiko terbesar adalah penyesalan ya. Oke deh, jadi rangkuman dari obrolan kita hari ini intinya adalah tentang menyadari gimana zona nyaman itu bisa tanpa sadar membatasi kita ya. Terus gimana ego sering jadi biang keladi di balik ketakutan kita akan kegagalan. Dan ya betapa pentingnya keberanian buat ngambil langkah konkret sekecil apapun itu buat keluar dari kebiasaan yang mungkin nahan potensi kita selama ini. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Coba pikirin. Apa satu langkah kecil, benar-benar kecil aja, di luar zona nyaman Anda saat ini, yang bisa Anda ambil hari ini juga? Satu langkah yang mungkin bakal bikin diri Anda di masa depan nanti tersenyum dan bilang, makasih. Pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Nah, biar Anda nggak ketinggalan sudut pandang unik lainnya yang mungkin bisa mengusik kenyamanan Anda secara positif kayak gini, pastikan Anda klik subscribe channel ini ya. Siapa tahu, semesta sengaja bikin Anda gabut sesekali biar sempet nyerap wawasan macam gini. Jadi manfaatkan waktu gabut Anda sebaik mungkin. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.